Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menundukkan kepalanya dan berjalan menuju kedua murid yang sedang menjaga gerbang alam rahasia. Kedua murid itu berkata sambil tersenyum, ternyata dia Ken dari Sekte Abadi. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, Tanyun mengendalikan mereka berdua menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tanyun menatap salah satu dari mereka dan berkata, "Katakan pada gadis suci, seseorang dari keluarga Fu Xingyue ingin bertemu dengan dia di lembah yang berjarak 200.000 mil di sebelah barat. Jika ada yang bertanya tentang hal ini, kamu tidak boleh mengatakannya. Kamu cukup mengatakan bahwa Tuan Muda Ruyanchen memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada gadis suci. Setelah kamu menyampaikan pesanku pada gadis suci, kamu carilah tempat yang sepi, lalu habisi dirimu sendiri." Setelah itu, Tanyun menatap murid satunya dan berkata, "Kamu kembali ke rumahmu dan habisi dirimu sendiri." Setelah keduanya mengangguk, salah satu dari mereka membuka gerbang alam rahasia. Kemudian, keduanya menginjak pedang terbang dan memasuki alam rahasia Istana Jiwa Ilahi. Tanyun tahu bahwa kecuali Nanggong Yukin, semua orang di Istana Jiwa Ilahi ingin menghabisi dirinya. Jadi Tanyun tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatur segalanya, Tanyun terbang menuju lembah yang berjarak 200.000 mil di bagian barat. Alasan Tanyun memilih jarak yang begitu jauh untuk mencegah orang kuat dari Istana Jiwa Ilahi mendeteksi keberadaannya. Dalam perjalanan ke lembah, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Lalu dia bergumam, 1,5 tahun yang lalu, Yukin dan aku berada di kota Wangyue. Jelas dia tidak tahu tentang pertunangannya dengan Ruyanchen di waktu itu. Kemungkinan besar, ini adalah pernikahan yang diatur oleh Sekte Abadi, Istana Jiwa Ilahi, dan dinasti Nanggong. Ini semua adalah tanda mereka bersatu untuk melawan Sekte Suci Huangfu. Bagaimanapun, Yukin tidak boleh menikah dengan Ruyanchen. Jika tebakanku benar, Ruyanchen, Sekte Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi, mereka mengambil wanitaku sebagai korban pernikahan demi kepentingan mereka. 6 jam kemudian, ketika malam tiba, murid yang menjaga gerbang alam rahasia sampai di puncak gunung yang indah. Di puncak itu ada sebuah istana yang megah. Suara marah Sugeyu terdengar dari dalam istana. "Kiner, pernikahan antara kamu dan Tuan Muda Ruyanchen sudah disetujui oleh ayah dan ibumu. Kamu tidak bisa menentangnya. Sebagai seorang putri, kamu harus mengutamakan kehormatan dinasti Nanggong. Jika kamu bunuh diri, kamu mempermalukan guru, ayah, dan ibumu. Selain itu, reputasi Istana Jiwa Ilahi dan dinasti Suci Nanggong akan tercoreng olehmu. Jika itu benar-benar terjadi, maka dinasti Suci Nanggong dan Istana Jiwa Ilahi akan menjadi bahan tertawaan oleh semua orang di benua hukuman surgawi." Setelah itu, Sugeyu melangkah keluar dari istana dan melirik murid di depannya. Lalu dia berkata, "Ini sudah malam. Apa yang kamu lakukan di sini?" Murid itu berlutut dan berkata, "Lapor kepala istana. Tuan Muda Ruyanchen ingin mengatakan sesuatu. Dia meminta murid ini untuk menyampaikan pesan kepada gadis suci." Setelah Sugeyu mendengarkan kata-kata itu, dia tidak banyak bicara. Lalu dia terbang ke langit. Pada saat ini, di kamar lantai 2, Nanggong Yukin berkata dengan dingin, "Tinggalkan gadis suci ini. Gadis suci ini tidak ingin mendengar pesan dari Ruyanchen." Murid itu berkata, "Gadis suci, sebuah keluarga dari Fu Xingyue sedang mencarimu. Dia ingin kamu bertemu dengannya di sebuah lembah 200.000 mil di sebelah barat gerbang gunung.
Nanggong Yukin berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jadi cepat pergilah." Ketika murid itu mendengarkan kata-kata Nanggong Yukin, dia menginjak pedang terbang dan melesat ke langit. Nanggong Yukin meneteskan air mata dan berkata, "Ayah dan ibu, apakah kalian benar-benar orang tua kandungku? Jika kalian orang tua kandungku, mengapa kalian memperlakukanku seperti ini?" Selain itu, Duan Changtian secara paksa memisahkan aku dan Tanyun. Aku tidak bisa memaafkan dia. Nanggong Yukin merasa patah hati dan terus menangis. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tubuhnya bergetar, matanya melebar dan berkata, "Keluarga Fu Xingyue, apakah Fu Xingyue itu merupakan kata yang diambil dari dinasti Huangfu, provinsi Xing dan kota Wangyue? Mungkinkah Tanyun ada di sini?" Nanggong Yukin menyeka air matanya dan dia keluar dari istana. Nanggong Yukin membuka kantong binatang miliknya. Segera seberkas cahaya putih terbang keluar dan berubah menjadi singa suci yang merupakan monster periode awal tingkat keempat. Nanggong Yukin menaiki punggung singa suci. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar yang mengawasinya. Kemudian singa suci melesat ke langit. Keesokan harinya, ketika pagi menjelang siang, singa suci yang membawa Nanggong Yukin sedang melayang di atas sebuah lembah. Nanggong Yukin berkata, "Tanyun, apakah itu kamu?" Tanyun melangkah keluar dari gua dengan ekspresi gembira. Dia menatap Nanggong Yukin dengan penuh kasih sayang. Nanggong Yukin memandang Tanyun dan dia langsung menangis. Tanyun melintas dan muncul di punggung singa suci. Dia membungkuk dan memeluk Nanggong Yukin. Lalu dia berkata dengan lembut, "Jangan menangis. Ayo kita bicara di dalam gua." Tanyun membawa Nanggong Yukin dan terbang turun memasuki gua. Singa suci tiba-tiba menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam kantong binatang. Setelah Tanyun mengatur penghalang kedap suara di pintu masuk gua, Tanyun meletakkan Nanggong Yukin di tanah. Nanggong Yukin memegang Tanyun erat-erat. Hatinya terasa sakit. Dia tidak ingin kehilangan Tanyun. Tanyun berkata, "Yukin, jangan menangis. Yakinlah bahwa aku tidak akan membiarkan kamu menikah dengan Ruyan Chen." Tanyun dengan lembut mendorong Nanggong Yukin. Lalu dia berkata, "Tidak ada yang bisa menghancurkan kita untuk kedua kalinya." Nanggong Yukin berkata, "Tanyun, apakah kamu sudah tahu tentang pertunanganku? Aku hanya mencintaimu. Aku hanya akan menikah denganmu dalam hidup ini. Aku tidak ingin menikah dengan orang lain." Tanyun memegang wajah Nanggong Yukin dan berkata dengan tulus, "Sejak kamu mengenakan gaun pengantin di kampung halamanku, kamu telah menjadi istriku di dalam hatiku." Setelah Nanggong Yukin menangis gembira, dia berkata, "Tapi Tanyun, ayah dan ibuku telah berjanji pada Ruyan Wuji bahwa aku dan Ruyan Chen akan menikah dalam 58 tahun lagi. Apa yang harus aku lakukan?" Tanyun berkata, "Kamu jangan takut, masih ada lebih dari 50 tahun. Selama aku menjadi lebih kuat, aku akan membuat ayahmu membatalkan pernikahan antara kamu dan Ruyan Chen. Jika ayahmu tidak setuju, aku akan membawamu pergi dengan paksa." Nanggong Yukin tampak cemas dan berkata, "Tanyun, ini terlalu sulit. Hanya dalam waktu 50 tahun. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk melawan dinasti suci Nanggong, sekte abadi dan istana jiwa ilahi?" "Tanyun, aku menyimpulkan bahwa ibuku yang meminta Duan Changtian pergi ke kota Wangyue dan memisahkan kita saat itu. Aku sangat benci dia. Tanyun, kita telah melalui begitu banyak kesulitan sebelum kita bersatu lagi. Di hatiku tidak ada yang lebih penting darimu. Tanyun, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku." Mata indah Nanggong Yukin menunjukkan kerinduan yang dalam. Lalu dia berkata lagi,
Tanyun, bawa aku untuk melarikan diri. Ayo pergi ke tempat di mana tidak ada orang, dan kita akan menjalani hidup bahagia. Tanyun memegang pipi Nanggong Yukin dan berkata dengan serius, aku sangat senang mendengar bahwa kamu bersedia menyerahkan segalanya untukku dan tinggal bersamaku. Tetapi sekarang aku tidak bisa melakukannya. Nanggong Yukin berkata, mengapa? Tanyun menjawab, jika sekarang kamu pergi denganku, pasti akan membuat marah dinasti suci Nanggong, sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Mereka akan panik mencarimu dan ingin menghabisiku. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah waktu. Selama kamu memberiku 50 tahun, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan cinta kita, dan aku bisa melindungimu. Jadi kamu fokus saja pada kultivasimu dan serahkan sisanya kepadaku. Aku bersumpah tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mendengar perkataanmu. Aku akan berkultivasi dengan keras di masa depan. Tanyun tiba-tiba mencium dahi Nanggong Yukin. Tanyun membalikkan tangannya dan sebotol pil muncul, lalu dia berkata, aku membuat pil pemulihan jantung untukmu. Kamu dapat meminum 1 pil 1 bulan selama 1 tahun. Maka penyakit jantungmu akan sembuh. Nanggong Yukin berkata dengan gembira, apakah itu benar? Tanyun berkata sambil tersenyum, tentu saja benar. Cepat ambil botol pil ini. Nanggong Yukin tersenyum. Setelah dia mengambil dan membuka botol pil, tubuhnya bergetar. Lalu dia berkata, pil pemulihan jantung yang merupakan pil terhormat tingkat tinggi. Pil ini hanya bisa dibuat oleh alkemis terhormat tingkat suci. Selain itu totalnya ada 16. Kamu benar-benar tahu tentang 16 rangkaian teknik pil yang telah lama hilang. Tanyun tersenyum, dia memandang Nanggong Yukin. Lalu dia berkata dengan suara rendah, aku punya banyak hal yang harus dikatakan. Aku akan memberitahumu nanti. Tanyun memeluk Nanggong Yukin dan meletakkannya di sofa batu. Tanyun berbalik ke sofa, merangkul bahu Nanggong Yukin dan menatapnya. Nanggong Yukin mengatupkan bibir merahnya. Dia menutup matanya perlahan. Kegelisahan memenuhi hatinya. Tanyun menundukkan kepalanya dan dengan penuh semangat mencium bibir Nanggong Yukin. Setelah beberapa saat, Nanggong Yukin membuka matanya dan menatap Tanyun. Lalu dia berkata, aku ingin menjadi wanitamu. Setelah itu, Nanggong Yukin mengeluarkan cahaya spiritual dan menyegel kantong binatang miliknya. Setelah itu, dia memejamkan mata dan tidak berani menatap Tanyun. Tanyun membuka kantong binatang miliknya dan berkata kepada kera iblis, pergilah keluar dan berjaga. Kera iblis berubah menjadi sinar ungu hitam dan keluar dari gua. Tanyun mencium bibir Nanggong Yukin dan tangannya memegang tubuh Nanggong Yukin. Kemudian, tubuh Nanggong Yukin bergetar. Dia merasakan Tanyun melepaskan ikatan pinggangnya. Nanggong Yukin berkata, Tanyun, aku takut. Nanggong Yukin memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya. Dia membiarkan Tanyun melepaskan pakaiannya. Nanggong Yukin mengangkat kepalanya sedikit, merasakan sebuah tangan memegangi tubuhnya. Keesokan harinya di pagi hari, Nanggong Yukin yang meneteskan banyak keringat, dia meringkuk di pelukan Tanyun. Nanggong Yukin berkata, Tanyun, aku harus kembali. Aku khawatir guruku akan mencariku jika aku tidak kembali. Tanyun mencium kening Nanggong Yukin dan berbisik, ingat apa yang aku katakan, berlatihlah dengan keras. Nanggong Yukin mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ketika aku cukup kuat, aku pasti akan mencari Duan Changtian untuk mencari tahu mengapa dia memisahkan kita pada hari pernikahan kita. Tanyun berkata dengan cemas, jangan bertindak gegabah. Nanggong Yukin berkata sambil menangis, Tanyun, aku harus kembali. Ketika Nanggong Yukin bangun, tubuhnya terasa lemas. Tanyun segera menopang tubuh Nanggong Yukin.
Tanyun berkata dengan khawatir. Ada apa? Pipi Nanggong Yukin memerah lalu dia berkata, bukankah kamu melakukan hal itu semalam denganku? Tanyun terkejut ketika mendengarkan kata-kata itu. Lalu dia menundukkan kepalanya di telinga Nanggong Yukin dan berbisik dengan pelan. Lain kali, aku akan melakukannya lebih kuat. Nanggong Yukin melepaskan diri dari pelukan Tanyun dan berkata, kamu jahat. Aku akan pergi ke sekte suci Huangfu ketika aku memiliki kesempatan untuk menemui adik perempuanku. Setelah mengatakan hal itu, Nanggong Yukin memegang Tanyun dengan erat. Lalu dia berkata, aku tidak tega meninggalkanmu. Tanyun mengelus kepala Nanggong Yukin dan berkata, aku berjanji akan menjagamu di sisiku selamanya. Nanggong Yukin menyeka air matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu pergi duluan, supaya aku bisa lega. Setelah Tanyun mencium Nanggong Yukin, dia berkata dengan penuh kasih sayang, jaga dirimu, aku akan pergi. Setelah itu, Tanyun keluar dari goa dan menaiki pundak kera iblis. Lalu Tanyun dan kera iblis menghilang di langit. Nanggong Yukin menyaksikan sosok Tanyun menghilang di langit. Dia mengeluarkan singa suci dari kantong binatang. Lalu dia terbang menuju gerbang alam rahasia istana jiwa ilahi. Nanggong Yukin berkata, baik kecil, jangan bilang siapa-siapa jika aku bertemu dengan Tanyun. Apakah kamu mengerti? Singa suci berkata, Tuan Xiaobai tahu. Tuan, apakah Tanyun adalah orang yang kamu inginkan menjadi suami? Nanggong Yukin berkata, aku tidak akan memberitahumu. Di sisi lain, saat kera iblis menuju sekte suci Huangfu, Tanyun mengeluarkan pagoda suci dan memasukinya. Oke guys, ini sebenarnya 2 episode, tapi gak apa-apa lah Mimin anggap 1 episode ya. Karena kalau Mimin potong pasti banyak yang pada bilang, Nanggung Min. Karena pada penasaran sama Tanyun dan Nanggong Yukin kan. Dan bisa dilihat mereka sudah bercocok tanam teman-teman. Nggak tahu ya entar tumbuh jadi bunga atau enggak. Nah kita simak aja di episode selanjutnya ya. Hehehe. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.